sebelumnya, jadi aku pilihin yang tipe-tipenya berbeda. Jadi biar kita bisa dapat banyak. Jadi sela-sela soal nanti aku selipin review-review materinya dikit gitu. Oke, kita bakal mulai yang pertama, yaitu ada pertidaksamaan rasional, yaitu dapatkan himpunan penyelesaian dari 1/x+2 kurang dari 1/4 - x. Nah, di sini teman-teman, mungkin beberapa mahasiswa masih melakukan kesalahan, yaitu dikali silang. Jadi, 1 dikali 4 - x jadi 4 - x kurang dari x+2. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Karena di sini kita itu nggak tahu 4 - x dan x+2 itu apakah dia positif atau negatif. Dan kenapa kalau kita nggak tahu kok nggak boleh dikali silang? Karena yang seperti teman-teman tahu bahwa kalau pertidaksamaan itu negatif, maka apa kalau dikali dia berubah tanda. Yang awalnya ke kanan dia jadi ke kiri, yang awalnya ke kiri jadi ke kanan. Tapi kalau dia positif, dia nggak akan berubah tanda. Nah, karena kita nggak tahu dia itu positif atau negatif kan, kita nggak bisa nentuin ya tandanya itu harusnya ke kanan tetap atau berubah ke kiri. Jadinya kita nggak boleh mengalihkan silang. Lalu bagaimana? Berarti cara yang pertama itu membuat nol salah satu ruas. Misal di sini ruas kanan aku nolkan ya. Berarti ruas kanan kiri kita kurangi 1/4 - x. Berarti ini kurang dari nol. Nah, terus di sini kita samain penyebutnya. Nah, gini. Berarti, nah setelah disamain penyebutnya, kayak biasanya dioperasiin, berarti ini minus x+2. Oh ya, nanti misal aku ada kesalahan ngitung atau nggak teliti, itu dikoreksi aja, teman-teman nggak apa-apa. Kurang dari nol. Nah, yang atas ini dioperasiin dulu, nah yang bawah nggak usah dikalikan, biarin aja. Berarti yang atas jadi 4 - x minus 2 per x+2 4 - x kurang dari 0. Nah, dioperasiin lagi yang atas berarti 2 - 2x per x+2 4 - x. Nah, setelah paling sederhana kayak gini, setelahnya teman-teman buat atau cari pembuat nol. Nah, ini pembuat nol yang pembilang, berarti apa? 2 - 2x sama dengan 0. Berarti kita dapat eh, x sama dengan 1 ya. Nah, terus yang kedua, x+2 sama dengan 0. Kita dapat x sama dengan -2. Terus yang ketiga, kita punya 4 - x sama dengan 0. Berarti x sama dengan 4. Nah, setelahnya kita dapat 3 titik ini. Kita buat garis bilangan. Berarti yang pertama ada -2, ada 1, ada 4. Nah, kalau dia penyebut yang ada di bawah, dia itu pasti terbuka. Nah, ini kan yang penyebut. Nah, berarti dia terbuka, pasti. Nah, yang atas, 1 ini tergantung tanda di sini. Kalau misalkan tandanya ada sama dengannya, berarti dia tertutup. Nah, kebetulan di sini dia terbuka juga, jadi ikut terbuka. Jadi tiga-tiganya terbuka. Aku ulangi ya, kalau penyebut yang bawah, dia itu pasti terbuka, apapun tandanya. Nah, sedangkan yang atas, dia itu ikut tanda di sini. Kalau ada sama dengannya, berarti dia tertutup. Kalau nggak ada sama dengannya, dia terbuka. Nah, setelah kayak gini, teman-teman bisa cek titiknya. Misal di kirinya -2 ya, di kirinya -2. Berarti yang atas itu negatif, yang bawah negatif juga. Berarti ini negatif. Terus di antaranya sini, berarti yang atas dia negatif, terus x+2 dia positif, terus yang ini dia tetap negatif.
positif. Berarti dia di sini negatif. Ini berarti dia positif. Sorry, sorry, sorry. Terus di daerah sini berarti kayaknya aku ada yang salah deh. Ini yang atas dia positif, ini positif. Misal kita ambil -3, iya benar. Nah, ini positif, terus ini negatif, ini positif benar, positif, positif, positif benar. Berarti ini gini. Terus ini di antara 1 sama 4, berarti yang atas dia negatif, terus bawah sini dia positif, dia positif, negatif. Nah, yang kanan ini berarti yang atas dia itu negatif, yang bawah dia positif. Yang bawah lagi dia negatif. Ini positif. Ya, bisa dicek sendiri ya teman-teman. Kalau misal masih bingung, bisa diambil titik-titiknya. Jadi misal di daerah sini, ini ambil -3, dimasukin ke persamaan ini. Terus misal di daerah antara -2 sama 1 bisa diambil 0. Di antara 1 sama 4 bisa ambil 2. Lebih dari 4 bisa ambil 5 misal gitu. Terus dimasukin, dicoba plus minusnya dapatnya kayak gini. Nah, kan yang diminta kurang dari 0. Berarti yang negatif kan? Berarti yang mana? Yang daerah sini. Nah, berarti HP-nya. Yang daerah pertama berarti dari minus tak hingga sampai -2 terbuka, digabung 1 sampai 4 terbuka. Nah, apa bedanya kalau tertutup? Kalau tertutup itu nanti nulisnya gini, kurung siku. Sedangkan kalau terbuka dia kurung biasa gitu. Nah, ini untuk yang soal yang pertama. Oke, kita next ke soal kedua. Nah, di sini kita diminta untuk domain F dan domain G. Nah, perlu diketahui ada 3 macam domain yang sering keluar di ujian. 4 sih, 4 lah. 4 itu yang pertama polinom. Polinom tuh kayak gimana? Polinom itu yang bentuknya A, N, X pangkat N, ini Pn ya. Terus plus A N-1 X pangkat N-1 sampai A0. Nah, ini polinomial. Contoh di sini. Nah, domain asli ya, domain asli dari polinomial itu, misal ini P tadi, itu real. Jadi dari minus tak hingga sampai plus tak hingga. Nah, tapi biasanya di soal tuh dibatasin di eh, di domain buatan. Contohnya kayak gini. Awalnya aslinya X pangkat 3 plus 2 itu domainnya dari minus tak hingga sampai tak hingga. Tapi di soal dimintanya lebih dari sama dengan 0. Terus kedua itu akar. Jadi misal kayak gini. Akar bla bla bla. Nah, domain ini misal apa ya? Eh eh, GX dia misal gitu ya. Nah, domain dari fx ini, domain akar, itu gx-nya lebih dari sama dengan 0. Dalamnya sini itu lebih dari sama dengan 0, domain akar. Nah, sedangkan yang ketiga itu domain pecahan. Jadi seper bla bla bla. Nah, domainnya itu yang bawah nggak boleh sama dengan 0. Ini ambil contoh aja deh. X+1 misal. Nah, X+1 itu tidak boleh sama dengan 0. Berarti X-nya tidak boleh sama dengan -1. Nah, berarti untuk semua bilangan real kecuali -1 gitu. Jadi -1-nya itu kita buang. Nah, gini digabung -1 sampai plus tak hingga. Gitu. Nah, terus gimana kalau misalkan akarnya jadi pecahan? Nah, ini akar, ini pecahan. Nah, gimana kalau pecahannya itu akar? Nah, kalau pecahan kan lebih dari sama dengan 0, ada sama dengannya. Sedangkan kalau pecahan tidak boleh sama dengan 0. Nah, berarti kalau akar dan pecahan itu
dalam akar, tapi lebih dari nol doang. Karena apa? Karena dia pecahan, tidak boleh sama dengan nol gitu. Oke, kita balik ke soal ya. Kita balik ke soal. Si, aku tambahin halaman aja. Oke, yang pertama A, domain F. Nah, domain F di sini diketahui, diminta di soal. Ya udah, berarti dia cuma dari nol sampai plus tak hingga kini. Nah, sedangkan domain G-nya apa? Yang kayak tadi aku bilang, X real, di mana dalam akarnya lebih dari sama dengan nol. Berarti X minus 3 lebih dari sama dengan nol. Berarti apa? X di real, di mana X lebih dari sama dengan 3. Nah, kalau misalkan ditulis dalam interval berarti dari 3 sampai plus tak hingga. Oke, yang A selesai. Yang B, dapatkan dapatkan G komposisi F-nya. Berarti kita peroleh G, F, X. Nah, berarti apa? X di G itu kita ganti dengan Fx. Nah, X-nya di G kan ini ya, X minus 3. Nah, X ini kita ganti dengan Fx. Nah, Fx-nya kita masukin dari soal. Itu X pangkat 3 kan ya? Atau X pangkat 2. Bentar ya, aku lihat di soalnya dulu. Takut keliru. Wait, wait, wait. Oke, X pangkat 2. Oke, berarti kita punya X pangkat 2 minus 2 ya. Plus 2. Plus 2 minus 3. Berarti kita punya X kuadrat minus 1. Nah, ini G komposisi F. Nah, terus diminta domain G komposisi F. Jangan sampai kalian mengerjakannya dengan cara langsung dari hasilnya. Jadi kayak kalian ngerjain kayak gini. Karena hasil G komposisi F-nya akar X kuadrat minus 1, berarti ya udah berarti domainnya itu apa? X di real di mana X kuadrat minus 1 lebih dari sama dengan nol. Nah, ini salah. Kenapa? Karena belum tentu benar, tapi ada case yang benar. Kalau kalian hoki, tapi itu cara yang salah. Nah, caranya gimana yang benar? Nah, di buku, kalau di buku itu untuk F komposisi G. Nah, itu apa di buku? X di domain G, di mana GX-nya di domain F. Nah, tapi kalau ini kan kalian harus hafalan ya. Maksudnya kalau kalian nggak ngerti dasarnya, kan hafalan. Nah, kalau kalian dapat soal yang dibalik kayak gini, G komposisi F, bisa-bisa kalian lupa atau malah nggak paham sama sekali. Nah, better ini. Kan kita punya G komposisi F nih, yang diminta di soal ya. Jangan kebalik. Nah, berarti kita punya tiga tiga tempat. Yang pertama apa? Titik-titik X. Kan yang awal masuk itu X, yang awal banget masuk. Nah, terus dia masuk ke mana yang pertama? Masuknya ke F. Berarti di sini dia dioperasiin fungsi F. Jadi apa? Jadi Fx. Nah, ini titik-titik. Ini titik-titik juga. Nah, setelah Fx kan nantinya jadi X. Nah, jadi titik-titik yang akan masuk ke G. Nah, berarti dia di sini dioperasiin pakai G. Nah, ini jadi G, F, X. Nah, karena kita punya kayak gini, berarti apa? Yang awal masuk kan X. Nah, berarti X itu harus di domainnya F, biar terdefinisi.
Makanya X harus di domain F. Dan Fx-nya kan setelahnya yang masuk. Nah, Fx-nya berarti harus di domain G-nya gitu. Nah, jadi biar sama-sama terdefinisi semuanya, itu harus ada di domainnya masing-masing. Nah, biar tahu pakai kayak gini aja. Kalau misalkan mau hafalan ya nggak apa-apa, tapi takutnya kalau misalkan soalnya dibalik atau fungsinya dirubah namanya, itu bingung. Nah, udah kita dapat kayak gini, apanya, penurunannya, terus kita cari domainnya ya. Berarti domain GOF ya, GOF itu apa? X di DF, di mana Fx-nya ada di DG. Nah, DF-nya tadi yang nol ya, yang oh tiga. DF-nya 0 sampai plus tak hingga. Terus Fx-nya tadi X kuadrat plus 2 ada di 3 sampai plus tak hingga. Benar gak? Fx-nya ya, oke. Berarti yang ini kan udah selesai nih, udah apa ya, udah paling sederhana. Oh, X-nya lebih dari 0 gitu. Nah, yang ini yang sulit. Nah, berarti kita uraikan, perhatikan bahwa Pak X kuadrat plus 2 harus lebih dari sama dengan 3 di sini. Nah, berarti X kuadrat harus lebih dari sama dengan 1. Oh, jangan, jangan, jangan. Kalau X kuadrat nanti takutnya di plus minus. Kita nolin salah satu ruas saja. Berarti jadi gini kan? X kuadrat minus 1 lebih dari sama dengan 0. Nah, berarti X minus 1, X plus 1 lebih dari sama dengan 0. Nah, kita garis bilangan cek miring. Berarti di sini minus 1, di sini 1. Dia tertutup karena ada tandanya sama dengan. Dicek, masukkan 0, di sini minus, di sini plus, di sini plus. Berarti yang diperoleh yang sini. Nah, berarti DGF-nya yang ini kan clear ya. Yang pertama itu 0 sampai plus tak hingga dia clear. Yang kedua, X-nya ada di sini. Berarti di mana? X dari minus tak hingga sampai 1 tertutup digabung. Minus 1 ya. Minus 1 terus 1 sampai plus tak hingga. Nah, kalau punya dua kayak gini, berarti kan harus memenuhi keduanya. Nah, kalau harus memenuhi keduanya, dia diapain? Diiriskan. Nah, yang pertama, berarti kita ada 3 titik ya. Ada minus 1, ada 0, ada 1. Nah, yang pertama yang ini, X lebih dari sama dengan 0. Dari 0 sampai tak hingga, berarti ke sini. Nah, terus yang satunya dari minus 1 sampai tak hingga, kita bedain tingginya. Terus yang satunya dari 1 sampai tak hingga. Nah, namanya irisan berarti harus dilewati ke semuanya. Berarti karena di sini ada dua pertidaksamaan, berarti harus dilewati dua garis. Nah, mana yang dilewati dua garis? Ini doang. Nah, berarti irisannya cuma dari 1 sampai plus tak hingga. Gitu. Daerah ini tok yang dilewati ke dua garis. Gitu. Nah, ini selesai yang nomor 2. Kita next ke nomor 3. Ya, diketahui fx sama dengan x pangkat 3 minus 2. Dapatkan f inverse beserta domain. Sketsa grafik dari fx dan f inverse pada satu bidang koordinat. Nah, kebetulan di sini itu teman-teman bisa ketahui bahwa saya gini dulu deh. Syarat gimana ya?
F punya inverse, F itu punya inverse. Kalau dia apa? Kalau dia fungsi satu-satu. Nah, cara ngecek fungsi satu-satu itu ada tiga macam. Yang pertama pakai definisi. Ini teman-teman nggak mungkin pakai. Nah, yang kedua itu pakai tes apa ya? Tes garis horizontal. Nah, kalau dia memotongnya ada satu garis aja yang memotongnya lebih dari satu titik, berarti dia nggak satu-satu. Nah, yang ketiga pakai turunan pertama. Kalau dia ini fx-nya lebih dari nol atau kurang dari nol, jelas, jelas dia bahwa jelas positif atau enggak negatif, dia pasti satu-satu. Karena apa? Karena dia di sini naik kalau lebih dari nol, kalau kurang dari nol turun. Nah, kalau naik sama turun kan pasti kalau ditarik garis horizontal secara acak, dia memotongnya cuma di satu. Nggak mungkin lebih dari satu. Nah, berarti di sini untuk nomor tiga kita bisa gunain ini. Kalau kalian hafal terhadap gambar X pangkat 3 itu kayak gimana, ya udah kalian bakal tahu bahwa dia satu-satu. Karena gambar dari X pangkat 3 itu gini. Yang Y sama dengan X pangkat 3 ya. Berarti kalau Y sama dengan X pangkat 3 minus 2, apa? Dia kan pergeserannya ini miliknya Y. Berarti dia Y plus 2 sama dengan X pangkat 3. Dia digeser ke atas sebanyak 2. Ke bawah sebanyak 2. Berarti dia di sini. Gini. Nah, dia ini pasti satu-satu. Kalau ditarik garis gini, dia tuh memotongnya cuma di satu titik doang. Nah, ini kalau kalian hafal grafiknya. Nah, misalkan nggak hafal grafiknya, cek aja turunan pertamanya apa. Berarti kan turunan pertamanya 3x kuadrat minus 0. 3x kuadrat. Nah, x kuadrat kan pasti positif. Nah, tiganya di sini, pasti non negatif. Nah, terus tiganya di sini positif. Nah, pasti dia lebih dari 0. Nah, pasti dia naik. Lebih dari sama dengan 0. Nah, berarti dia naik. Nah, kalau naik, dia pasti satu, satu. Gitu. Nah, apa hubungannya kok kita harus tahu dia satu-satu dulu? Nah, kalau kita udah tahu, oh dia satu-satu. Nah, pasti dia punya inverse tanpa harus memanipulasi domain gitu. Nanti kita coba latihan soal di bawah. Ada fungsi yang dia itu punya inverse asal domainnya itu diatur gitu. Di dimanipulasi. Nah, di sini fx di sini nggak perlu diapa-apain domainnya. Dia emang benar-benar satu-satu gitu. Jadi dia punya inverse apapun domainnya itu. Oke, kita yang A, karena kita udah tahu dia satu-satu, berarti dia punya inverse. Berarti Y sama dengan apa tadi? X pangkat 3 minus 2. Kita cari inverse-nya, plus ya? Minus. Berarti inverse-nya kita berusaha untuk menyendirikan si X-nya ini. Berarti X pangkat 3 sama dengan Y plus 2. Nah, kita pangkatkan dengan sepertiga. Jadinya di sini dia akar pangkat 3. Nah, ini inverse-nya. Nah, setelah X sama dengan, setelah X pangkat dengan di sini, ganti si Y-nya dengan X. Berarti F inverse X itu nanti akar X plus 2 pangkat 3. Nah, ini inverse-nya. Nah, terus diminta apa setelahnya? Domainnya. Nah, ini penting diketahui bahwa domain F itu sama dengan kayak range F inverse. Terus, range F itu sama dengan kayak domain F inverse. Nah, kalau kita di sini diminta untuk mencari domain dari F inverse, berarti kita sama aja kayak mencari range F inverse. Nah, karena di sini
dia nggak ada batasan X-nya untuk X apa, kan berarti untuk minus tak hingga sampai tak hingga. Nah, ya berarti range-nya dia juga dari minus tak hingga sampai plus tak hingga. Bisa dilihat juga dari gambar ini. Nah, ya udah, berarti si eh range-nya, domainnya, berarti gimana nulisnya? D, F inverse, itu kan sama kayak R, F inverse, R, RF. Nah, RF-nya itu dari minus tak hingga sampai plus tak hingga. Karena di sini nggak ada batasan kan, berarti untuk apapun X-nya, dia ada nilainya, berarti dari minus tak hingga sampai plus. Atau nggak bisa dilihat dari gambar, berarti kan ini terus ke bawah, terus ke atas gitu. Jadi dari minus tak hingga sampai plus tak hingga. Terus yang kedua, sketsa gambar grafik dan F inverse pada satu bidang koordinat. Nah, ini perlu diketahui bahwa apa ya, grafik grafik F inverse itu cermin cerminan sih. Cerminan fx terhadap garis y sama dengan x. Jadi, cukup kalian tahu salah satunya F atau F inverse-nya, udah. Nah, terus tarik garis Y sama dengan X, garis miring itu. Nah, ya udah cerminkan. Ya udah itu hasil dari F inverse-nya atau F aslinya. Jadi, contohnya tadi kan kita punya Y sama dengan X pangkat 3 minus 2. Nah, tadi kan kalau kita gambar, apa? Kalau Y sama dengan X pangkat 3 kan dia gini ya. Ini Y sama dengan X pangkat 3. Nah, di sini kan digeser ke bawah sebanyak 2. Berarti kita ada di sini pusatnya. Aduh, jelek, maaf ya. Kan gini ya kurang lebih ya. Berarti yang merah ini Y X pangkat 3 minus 2. Nah, coba tarik garis Y sama dengan X sebagai cerminnya. Nah, kita mau mencerminkan, kita hapus yang hitam dulu aja. Nah, kita tarik garis tadi Y sama dengan X. Nah, terus kita gambarkan, bentar. Ini Y plus 2 sama dengan X pangkat 3. Ya benar, dia gesernya ke bawah sebanyak 2. Nah, berarti dia cerminnya kan jaraknya pasti sama di sini, 2. Nah, dia juga memotong di sini. Kayaknya ini juga memotong di sini deh, cuma aku nggak presisi gambarnya. Nanti dia bentuknya bakal gini, gitu. Jadi kayak cerminannya, memang cerminan dari Y sama dengan X-nya gitu. Jadi cukup salah satu aja teman-teman yang diketahui, inverse-nya atau F aslinya, terus tarik garis Y sama dengan X, terus dicerminkan. Ini yang merah tadi F asli, yang biru itu F inverse. Kita ganti aja di sini. Ini F asli ya. Oke, selesai yang nomor 3. Kita nomor 4. Tadi tadi gimana tuh nomor 3 tuh grafiknya? Gini, bisa dilanjut. Oke, kita nomor 4. Bentar, aku hapus dulu. Oke, nah di sini teman-teman kalau ingat dulu di SMA kan kayak diajarin kalau polinomial itu yang diperhatikan kan pangkat tertingginya aja ya. Atau enggak sebenarnya kan itu dibagi dengan pangkat tertingginya. Jadinya
Kalau seper Y, Y-nya menuju tak hingga kan berarti dia nol ya, seper tak hingga itu nol. Nah, sama kayak di sini. Cuma bedanya di sini apa? Di sini ada akarnya. Yang berarti kalau akar dia nggak bisa dibagi dengan Y biasa. Jadi kalau misalkan punya 7/4 Y kuadrat, kita bagi dengan seper Y. Nah, terus Y-nya kita masukkan ke dalam akarnya itu kayak jadi 7 per Y kuadrat plus 4 Y kuadrat per Y kuadrat itu nggak bisa. Karena apa? Karena dari definisi mutlak itu, mutlak Y sama dengan akar Y pangkat 2. Nah, jadi idenya itu 7 plus 4 Y kuadrat. Nah, idenya kita bagi dengan seper mutlak Y. Nah, atas bawah kita bagi ya, biar dia kan nggak ngaruh. Ini jadi satu kan. Terus sama dengan, nah kita ganti mutlak Y-nya ini berdasarkan fungsinya masing-masing. Nah, yang bawah kan mutlak Y-nya mau kita masukin ke akar. Nah, berarti kita gunain definisi di sini. Mutlak Y kita jadiin akar Y kuadrat. Nah, yang atas kan nggak akan kita masukin ke akar. Nah, jadi kita pecah Y-nya berdasarkan definisi. Definisinya apa? Y itu nilainya Y kalau Y-nya itu lebih dari sama dengan nol atau positif. Nah, tapi yang di sini minus Y kalau Y-nya negatif. Nah, Y-nya kan menuju minus tak hingga. Berarti kan dia negatif. Nah, otomatis mutlak Y ini berganti dengan definisi yang bawah. Yang minus Y karena dia negatif. Nah, berarti bisa kita ganti mutlak Y-nya. Yang atas ini berarti ganti definisinya karena Y menuju minus tak hingga berarti negatif, kita pakai yang bawah. Terus yang bawah ini jadi akar Y kuadrat berdasarkan definisi yang di sini. Ini minus ya, seper gini. Nah, udah. Setelahnya kita bagi masing-masing. Berarti ini 2 per minus Y per minus Y per akar 7 per Y kuadrat plus 4Y kuadrat per Y kuadrat. Nah, berarti kan kalau disederhanakan, ini tetap 2 per minus Y plus 1 per 7 per Y kuadrat plus 4. Nah, berarti kita limitkan, ini kan jadi 0, ini plus 1 per akar 0 plus 4. Berarti 1 per 2. Gitu. Ini untuk yang nomor 4. Oke, kita next ke nomor 5. Nah, di sini dapatkan persamaan garis singgung. Seperti yang teman-teman tahu ya, bahwa persamaan garis singgung itu berarti kita butuh apa? Butuh gradien. Butuh gradien. Nah, untuk mencari persamaan garis singgung, persamaannya berarti kita butuh apa? Titiknya dan gradiennya. Nah, berarti kita butuh M dan X1Y1. Nah, X1Y1-nya ini karena diminta di titik itu. Nah, M-nya yang harus kita cari. Nah, teman-teman tahu juga bahwa turunan atau dy per dx itu calon gradien. Kalau dia dimasukkan ke X1Y1, nah dia ini baru jadi gradien. Jadi kita cari dy per dx-nya dulu, terus kita masukkan 1,1, nah baru dia jadi gradien. Nah udah dapat gradiennya, kita masukin ke persamaan garisnya, yaitu y min y1 sama dengan mx min x1. Nah terus yang sulit di sini juga bahwa
Turunannya di sini nggak eksplisit. Atau yang biasa teman-teman lihat kan langsung ya Y sama dengan bla 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 X. Nah, di sini Y-nya itu nggak jadi satu. Dia pisah. Nah, ini harus implisit gitu. Nah, kebetulan di sini Y-nya itu nggak ada pangkatnya. Kayak Y sama Y doang. Ini masih bisa disederhanakan. Jadi nanti terserah teman-teman ngumpulin Y-nya terus jadiin dia eksplisit, terus diturunin, atau langsung pakai turunan implisit. Nah, kebetulan juga di sini nggak ada permintaan di soal harus diturunkan pakai implisit. Berarti terserah. Tapi mungkin lebih amannya teman-teman pakai implisit aja karena kita ujiannya kan lagi berbicara tentang turunan implisit. Nah, di sini aku mau ngerjainnya pakai implisit aja ya. Nah, kita di sini punya x kuadrat plus y per x sama dengan akar x plus 2. Nah, yang sulit itu kalau ada x sama y itu gabung. Kayak gini. Nah, otomatis kita harus pakai aturan U kali V atau U per V. Nah, U per V kan lebih sulit ya, karena ada nanti per V kuadratnya gitu-gitu. Nah, kita jadiin perkalian aja. Berarti jadi apa? Y dikali X pangkat minus 1. Sama dengan ini kita pangkatkan setengah aja ya, plus 2. Nah, kalau kita mau nurunkan, berarti kan kalau kita nyari dy per dx, kita turunkannya terhadap x. Nah, kalau ruas kiri kita turunkan terhadap x, berarti ruas kanan juga. Berarti kita dapat di sini kayak gini. Yang kanan kita turunkan juga, dapatnya kayak gini. Ini fungsi aslinya. Nah, karena di sini dia plus plus minus itu bisa kita turunkan sendiri-sendiri. Berarti yang pertama ini sebenarnya gini, turunan x terhadap x. Berarti kan dia apa? Dx per dx. Nah, turunannya x kuadrat apa? 2x. Ditambah turunan y terhadap x apa? dy per dx. Turunannya y apa? 1. Gitu. Nah, setelahnya ini yang agak sulit. Kita misalin ya, misalin Y-nya itu U, X pangkat minus satunya tuh V. Nah, kita kurung dulu di sini. Berarti apa? Kita mau nyari U aksen V ditambah U V aksen. Nah, berarti U aksennya apa? Kita turunkan semuanya terhadap X kan? Berarti dy per dx turunan Y apa? Satu kan? Nah, dikali V-nya X pangkat minus ditambah U aslinya Y. Turunan V aksen apa? Dx per dx minus satu dikali X pangkat minus satu minus satu. Gini. Nah, ini ya Y kali X pangkat minus satu turunannya kayak gini. Terus, eh, nah terus sama dengan turunannya X pangkat setengah, berarti apa? D per dx. Nggak cukup. Kita geser dulu. Berarti ini kita turunkan yang terhadap X pangkat minus setengah, ini dx per dx. Setengahnya ke depan, X pangkat setengah minus satu. Nah, dua ini terserah kalian anggap fungsi Y atau fungsi X dia sama aja, turunannya nol. Nah, udah dx per dx kan hilang nih, tinggal 2x. Nah, yang di Y per dx-nya nggak bisa, berarti tetap. Nah, ini berarti apa? dy per dx kali 1/x. Ditambah, dikurang ya. Dikurang ini ada minusnya. Dx per dx bisa kita coret. Dia y per x kuadrat. Sama dengan setengah x pangkat minus setengah. Nah, setelahnya, karena kan tadi kita apa nyarinya? Dy per dx. Berarti dy per dx di sini kita kumpulin jadi satu.
Nah, yang ada dy per dx-nya kita kumpulin sama dengan setengah x pangkat minus setengah plus y per x kuadrat minus 2x. Nah, dy per dx-nya ini kita faktorin. Jadinya dapat apa? 1 ditambah seper x. Sama dengan ini ya persis. Kita copy aja. Nah, dapatnya dy per dx-nya itu ini dibagi 1/1 per x. Nah, ini udah dy per dx-nya. Nah, selanjutnya untuk dapetin gradiennya, teman-teman bisa masukin si 1,1-nya. Berarti x-nya kita substitusi 1, y-nya kita substitusi 1. Nah, kita dapat berarti setengah, kan ini 1 pangkat minus setengah 1 ya. Ini 1/1, terus minus 2/1/1. Berarti berapa? Minus setengah, yang atas, yang bawah 2. Berarti minus 1/4. Nah, Wow. M-nya. Berarti M-nya udah dapat. Nah, terus persamaan garis singgungnya, PGS-nya berarti apa? Y minus 1 sama dengan minus 1/4 X minus 1. Ini ada yang raise hand, kalau nggak salah nanti Q&A-nya di akhir ya. Aku dikasih rundown-nya gitu sama mbak-mbak panitia. Jadi kita dapat M-nya minus 1/4, dimasukin aja ke persamaan garis singgungnya atau persamaan garis biasa. Tadi kan X1 Y1-nya itu 1,1 ya di sini. Nah, berarti Y sama dengan minus 1/4 X plus 1/4 plus 1. Kita dapat Y sama dengan minus 1/4 X plus 5/4. Itu. Nah, ini yang nomor 5. Oke, kita next. Nah, ini kita next ke nomor 1. Tadi kan nomor 1 itu tentang ketidaksamaan. Nah, di sini kita coba yang tentang garis. Nah, diberikan titik A, B, C. Dapatkan persamaan garis yang melalui titik A dan sejajar dengan garis yang melalui titik B dan C. Nah, jadi kalau ada kata sejajar, nanti hubungannya sama gradien. Nah, misalkan ya, kita misalkan, misalkan garis L adalah garis yang melewati A, yang melalui titik A, terus garis K adalah garis yang melalui titik B dan C. Nah, kan kepake kata sejajar, hubungannya sama gradien. Nah, apa nanti? Berarti gradien L sama gradien K itu apa? Kalau sejajar sama, itu hubungannya. Kalau sejajar dia sama. Kalau, nah ini aku review ya. Kalau L itu sejajar sama K, berarti gradiennya sama. Kalau dia itu tegak lurus, dia perkalian gradiennya itu sama dengan minus 1. Nah, berarti kalau dia sejajar, dia sama, kita cari, yang bisa kita cari apa? Gradien si K-nya. Kan diketahui 2 titik, apa berarti? Y2 min Y1 per X2 minus X1. Nah, Y2-nya misal kita, titik keduanya C, titik pertamanya B, berarti kita peroleh 4 minus 2 per 0 minus 2.
Berarti dapatnya 2 per minus 2 minus 1. Ini MK-nya. Berarti karena dia sejajar, ML-nya sama. Nah, ditanyain persamaan garis yang melalui titik A dan sejajar. Nah, berarti apa dia punya garis L itu punya gradian minus 1 dan melewati 2, minus 1. Nah, berarti kan udah bisa dicari persamaan garisnya. Pakai apa? Y minus Y1. Ini garis L ya berarti. Sama dengan ML X min X1. Y minus minus 1 sama dengan ML-nya minus 1, X minus 2. Berarti kita punya Y plus 1 sama dengan minus X plus 2. Y sama dengan minus X minus 1. Plus 1. Nah, ini untuk yang nomor 1. Simple, lebih gampang dari yang kalau pertidaksamaan. Oke, kita coba cari. Nah, ini. Nah, ini penting. Keluarnya tuh besar tentang continue. Ini sebenarnya tentang continue. Jadi syarat continue itu ada 3. Si fx continue di X sama dengan C jika 1 FC ada, 2 limit X menuju C dari fx ada. Nah, dia ini ada kalau apa? Kalau limit dari kiri dan kanannya sama. Nah, sedangkan nomor 3 ini nilai fungsi dan limitnya harus sama. Nah, ini syarat continue. Nah, kebetulan di nomor 4 ini kita cuma harus diminta nilai X agar limitnya ada. Berarti kita cukup poin kedua. Dia ada kalau limit dari kiri dan kanannya sama. Nah, limit dari kiri dan kanan itu apa? Limit dari kanan itu, kalau misalkan ada ini C ya, berarti kalau kita bikin C gini, nah limit dari kiri itu dia didekati dari nilai yang kurang dari C. Nah, sedangkan limit dari kanan itu didekati dari nilai yang lebih besar dari C. Nah, berarti di sini case-nya, karena X-nya menuju 2, berarti kalau dari kiri yang kurang dari 2, berarti ini yang pertama, ini yang kiri. Nah, terus dari kanan berarti yang lebih dari 2, berarti ini yang kanan. Gitu. Oke, kita cari dulu limit kirinya. Limit X menuju 2 dari kiri, itu efeknya pakai apa? Pakai yang atas ya tadi. Yang apa? 2K kuadrat X minus 1. Berarti dapatnya kayak gini. Karena ini cuma garis lurus ya. Berarti 2K kuadrat. Nah, terus yang kanan. Berarti pakai yang bawah. 1 minus K. Berarti kita peroleh 1 minus K per 2 plus 2. Karena di sini juga cuma garis lurus. Berarti bisa kita coret. Sama dengan 1 minus K. Nah, tadi apa? Biar agar limitnya ada, haruslah limit dari kiri dan kanannya sama. Agar limit X menuju 2 ada, maka limit X menuju 2 dari kiri harus sama dengan limit X menuju 2 dari kanan. Nah, berarti
Dari kirinya tadi berapa hasilnya? 2K². Terus yang kanan 1 - K. Ya. Nah, berarti kita jadikan satu ruas. Berapa ini? 2K per K ya. Terus ini -1/4, ini +1. Eh, hmm, wait, 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 wait. Ini setengah, ini +1. Bener gak ya, wait? 2K² plus 2K. Eh, ini minus. 2K². Enggak. Berarti ini +1, ini -1. 2K², 2K minus K -1 benar. Berarti sama dengan 0. Nah, berarti di sini K-nya yang pertama setengah, terus yang kedua sama dengan -1. Nah, berarti K-nya semua K yang dimintakan semua nilai K-nya adalah -setengah dan minus, setengah dan -1. Berarti semua nilai K adalah semua nilai K agar limit X menuju 2F adalah K sama dengan setengah. Oke, kita udah nomor ini. Kita lanjut. Nah, di sini, Tadi K-nya setengah, Bu. Oh, iya, dari sini, dari K sama dengan 1/2. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Nah, di sini kita pakai aturan rantai ya. Kalau yang tadi itu kita pakai implisit, ini pakai aturan rantai. Nah, jadi aturan rantai itu apa? Kalau ada fungsi di dalam fungsi. Nah, teman-teman bisa pakai permisalan kayak di buku, tapi bisa juga langsung. Biasanya mahasiswa lebih paham langsung sih, asal tahu alurnya gimana. Nah, jadi kita diminta turunan kedua. Berarti turunan pertamanya dulu kan yang harus kita cari. Nah, di sini karena dia penjumlahan, berarti bisa kita pisah turunan yang ini sama turunan yang ini. Nah, turunan yang pertama, turunan dari 2, kan 2X itu 2 ya. Nah, turunan yang ini yang mungkin agak bingung. Nah, caranya gimana? Turunin kayak biasa dulu. Jadi, turunan kalau pangkat kan, pangkatnya turun ke depan. Terus pangkatnya di -1 gitu kan. Ya udah kita ikutin, berarti -2. Ininya kita tulis ulang. Berarti -2 -1. Nah, setelah kayak gini, dikali dalamnya ini, dikali turunannya dalamnya yang itu, yang aku lingkari. Nah, berarti kita cari turunan yang di dalam itu apa? 2 dikali turunan akar X setengah, X pangkat setengah -1, -3. Turunan dari 3 apa? 0. Gitu. Berarti di sini dapatnya 2 minus, ini bisa kita coret ya di sini. Terus di sini jadi 4. Nggak bisa. Sorry, sorry. Di sini nggak bisa dikali. Tetap 2. Berarti 2, 2 akar X -3 dipangkat -3 dikali X pangkat -setengah. Di sini ya. Nah, udah ini turunan pertama. Nah, selanjutnya turunan kedua. Nah, berarti kita cari turunan ini dan turunan di sininya. Nah, turunan yang 2 kan 0.
Nah, tinggal turunan yang di sini. Nah, turunan di sini dua ini karena dia koefisien di luar bisa kita tuliskan dulu. Nah, karena di sini ada fungsi perkalian fungsi, jadi kita harus pakai aturan perkalian. Jadi yang ini kita misalin U, yang ini kita misalin V. Nah, berarti di sini kita nyari U aksen V ditambah V aksen U. Nah, U aksennya di sini pakai aturan rantai lagi yang kayak tadi, kayak di sini. Berarti apa? Minus tiganya ke depan, kita tulis ulang dalamnya, terus pangkatnya kita minus satu. Dikali turunan yang dalam kayak tadi, berarti kayak ini ya. Berarti 2 dikali setengah. X pangkat setengah minus satu dari turunan ini. Turunan minus 3 nol. Nah, kita udah selesai. Rantai U aksen. Dikali V. V-nya aslinya X pangkat minus setengah. Gitu. Nah, terus selanjutnya ditambah V aksennya. Berarti turunannya X pangkat minus setengah apa? Minus setengahnya turun. X pangkat minus setengah minus satu. Dikali U asli. U aslinya 2 akar X minus 3 pangkat minus 3. Nah, bisa kita sederhanain. Di sini kan ada minus 2 sama minus 3. Ini bisa kita coret. Berarti ini jadi 6 ya. 6, 2 akar X minus 3 pangkat minus 4. Dikali ini X pangkat minus setengah. Minus setengah. Di sini X pangkat minus setengah juga. Minus setengah X pangkat minus 3 per 2 dikali 2 akar X minus 3 pangkat minus 3. Nah, kita sederhanakan lagi. Berarti kita peroleh 6 2 akar X minus 3 pangkat minus 4 kali X pangkat minus 1 dikurangi setengah X pangkat minus 3 per 2 2 akar X minus 3 pangkat minus 3. Sampai sini cukup. Kalau misalkan mau difaktorin karena ini ada hal yang sama ya, bisa. Tapi cukup sampai sini nggak apa-apa. Oke, kita selesai nomor ini. Kita coba cari soal lain lagi. Sebentar aku cariin. Nah, di sana garis singgung, tapi nggak langsung dicari ada kata-kata sejajar dengan kurva. Nah, malah kita di sini disuruh nyari X0, Y0-nya atau AB-nya. Nah, di sini apa berarti? Dia persamaan garis singgungnya itu sejajar dengan kurva Y sama dengan minus X. Nah, gradiennya ini apa? Gradiennya. Gradien dari Y sama dengan minus X adalah M sama dengan minus satu. Koefisiennya si X-nya. Nah, kalau dia dikatakan sejajar, berarti apa? Karena misal PGS saja, persamaan garis singgung sejajar dengan garis langsung Y sama dengan minus X ya. Maka M dari PGS itu sama dengan min satu juga. Kenapa? Karena dia sejajar. Nah, berarti kita cari turunannya. Kita cari dy dx-nya apa? Pakai implisit tadi. Berarti kita turunkan terhadap X kedua ruas.
Nah, berarti di sini kita dapat apa? dy per dx. Turunan y kuadrat itu 2y. Nah, di sini kita pakai aturan lagi U kali V. Berarti kita cari U aksen V ditambah V aksen U. Nah, ini kita kurung dulu. U aksennya apa? Dx per dx turunan x 1. Dikali V itu Y. Ditambah F aksennya apa? dy per dx turunan dari Y 1. U-nya X. Nah, terus turunan dari minus 2 dia 0. Nah, kita sederhanakan. Berarti kita dapat dy per dx 2y minus y minus dy per dx x sama dengan 0. Nah, kita faktorkan. Berarti dy per dx itu 2y minus x sama dengan y. Berarti dy per dx-nya sama dengan y per 2y minus x. Nah, tadi apa? Dia gradien kalau dy per dx dimasukkan nilai a, b. Berarti ini b per 2b minus a. Sama dengan berapa? Tadi gradiennya kan diketahui. Dia sejajar, berarti minus 1. Nah, berarti kita punya B sama dengan minus 2B plus A sama dengan 3B sama dengan A. Nah, kita udah tahu satu persamaan. Nah, kalau kita punya dua variabel, berarti kita minimal itu butuh dua persamaan. Nah, satunya dari mana? Dari ini. Titik ini kan apa? Titik garis singgung yang kita cari. Nah, berarti titik ini ada di kurva ini. Berarti memenuhi. Ya udah, berarti kita masukkan aja. Berarti apa? Kalau kita masukkan y kuadrat, apa tadi? Minus xy sama dengan minus 2. Berarti kita masukkan a, b-nya. B kuadrat minus A, B sama dengan minus 2. Nah, A-nya di sini kita ganti dengan 3B. Berarti 3B dikali B sama dengan minus 2. Berarti kita punya B kuadrat minus 3B kuadrat sama dengan minus 2. Berarti 2B kuadrat minus sama dengan minus 2. Berarti B kuadrat sama dengan 1. Berarti B-nya sama dengan plus minus 1. Oke. Nah, kita udah dapat kayak gini. Berarti kita masukin dimasukin ke A-nya. Berarti kalau B-nya dia 1, A-nya 3. Kalau B-nya sama dengan minus 1, dia minus 3. Gitu. Jadi kita udah dapat titik A, B, yaitu 3,1 dan minus 3, minus 1. Jadi stepnya yang pertama, itu lihat ada kata kunci sejajar di sini. Berarti kalau sejajar itu pasti hubungannya sama gradien. Nah, kalau gradiennya sejajar itu sama. Nah, diketahui ya sama dengan minus X, berarti sejajarnya, gradiennya minus 1. Nah, diturunin, dapatnya kayak gini, ini. Nah, difaktorin dy per dx-nya, dapatnya kayak gini. Dan dimasukin A, B-nya, sama dengan minus 1 karena dia di sini gradien. Dapat kayak gini, berarti dipindah ruas 3B sama dengan A. Nah, karena titik A, B itu pasti ada di kurva tersebut, berarti memenuhi dia. Nah, berarti kita bisa masukkan. Dapat minus 2B kuadrat sama dengan minus 2. Dapatnya kayak gini. Nah, dapat 2 titik. Oke, kita cari soal lain sebentar.
Mungkin yang mutlak ya. Kita belum yang mutlak. Time of buram soalnya. Itu 1/2x-5 lebih dari 5. Nah, kalau tadi di per tidak samaan biasa yang rasional nomor satu, kan kita nggak ada mutlaknya, cuma rasional. Nah, di situ kita nggak boleh dikali silang. Nah, di sini kita punya mutlak. Berarti dia pasti apa? Pasti positif. Nah, itu boleh dikali silang. Nah, berarti kita boleh ngali silang dia, karena dia pasti positif, nggak berubah tanda. Tapi dengan catatan bahwa 2x-5 ini tidak boleh sama dengan 0. Karena dia apa? Dia penyebut. Nanti kita gunakan di bawah. Kita tulis di sini dulu biar nggak lupa aja. Nah, berarti apa di sini? Kita punya 2x-5 kurang dari 1/5. Nah, bisa teman-teman lihat di buku halaman, lupa aku, tentang yang mutlak. Itu di sini bisa langsung dipakai sifat 1/5 kurang dari 2x-5 kurang dari 1/5. Nah, kita usahakan yang tengah ini jadi x doang. Berarti apa? 2x, kedua ruas kita tambahkan 5, berarti minus 1/5 plus 5. Yang sini 1/5 plus 5. Berarti di sini tinggal 24/25, 2x. Di sini 26/2. Eh, kok per 25 sih? Per 5. Nah, kita bagi dua kedua ruas, karena dua positif, dia gak berubah tanda. Berarti 12/5, 13/5. Nah, udah nih, kita selesai di sini sebenarnya. Nah, kita harus ingat ada syarat ini. Dia kalau dimasukkan berapa? 5/2. Ini berapa? 2,5 kan? Nah, di sini 12,5. Ini berapa? 2,4. 13,5 ini 2,6. Nah, berarti apa? 2,5 ada di tengah-tengah sini. Nah, padahal X itu tidak boleh sama dengan 2,5. Berarti harus kita apa? Harus kita buang 5/2-nya. Nah, berarti di sini ditulis. Karena 2x-5 tidak boleh sama dengan 0. Berarti apa? 2x-5 tidak boleh sama dengan 0. Berarti X tidak boleh 5/2. Sehingga, berarti apa? HP-nya 2 kan 5/2 tadi di tengah-tengah ya. Berarti kita buang 12/5 sampai 5/2 tok terbuka. Digabung 5/2, 13/5. Atau kalau misalkan bingung, digambarkan ini misal ini terbuka 12, ini terbuka 13/5. Nah, 5/2 kan di sini. Nah, awalnya kan daerah kita itu semuanya ini. Nah, tapi karena di sini dia dibuang, jadi kita potong. Jadi dia di sini terbuka, dia terbuka. Jadi 5/2-nya nggak ikut. Gitu. Nah, ini yang mutlak. Kita satu soal lagi. Apa ya? Sebentar aku carikan yang beda. Ini jarak titik ke garis. Ditentukan jarak dari titik C ke garis yang melalui titik A dan B. Berarti apa? Kita nyari persamaan, misal L, dia melewati A, B. Ini contoh aja ya. Aku nggak tahu titik A, B, C di mana. Ini contoh garis
garis L itu melalui A dan B. Nah, misal C di sini, kita disuruh nyari jarak C ke garis ini, gitu. Nah, ini berapa, gitu. Nah, berarti kita harus nyari persamaan garis L dulu, garis yang melewati AB. Gimana persamaannya kalau diketahui dua titik? Y per Y1, Y1 aja, per Y2 min Y1 sama dengan X minus X1 per X2 minus X1. Berarti Y minus, misal ini 1, ini 2, berarti kita punya Y min 1 per 2 minus 1 sama dengan X minus 1 per 4 minus 1. Berarti kita punya Y minus 1 per 1 ya, sama dengan X minus 1 per 3. Berarti kita punya 3Y minus 3 sama dengan X minus 1. Berarti X minus 3Y plus 2 sama dengan 0. Nah, jarak titik ke garis itu pakai ini. Misal titiknya X0, Y0, terus persamaan garisnya AX plus BY plus C sama dengan 0, dia itu jaraknya ini, mutlak AX0 plus BY0 plus C per akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, berarti kan X0, Y0-nya apa? C-nya 2,6. Terus berarti ini A-nya berarti 1, B-nya minus 3, C-nya 2. Nah, Mbak gimana kalau misalkan aku balik nih? Jadi minus X plus 3Y minus 2 sama dengan 0. Apakah boleh? Jawabannya boleh. Karena di sini ada mutlaknya. Jadi nggak ngaruh dia plus minusnya. Sama aja. Nah, udah kita masukin. Berarti kita punya D sama dengan A-nya 1, X0-nya 2, B-nya minus 3, Y0-nya 6, plus 2 per miring akar 1 kuadrat plus minus 3 kuadrat. Nah, yang atas dijumlah 2 minus 18 plus 2, berarti minus 14 ya. Minus 14 per akar 10. Berarti dia 14 per akar 10. Gitu. Nah, ini em, jarak dari titik ke garis. Nah, misalkan kalau ditanya, saya aku tulis ya jarak titik ke garis itu ini. Nah, kalau jarak dari garis ke garis, misal dia X1 Y1 sama X2 Y2. Kok garis ke garis sih? Titik ke titik. Titik ke titik. Nah, dia itu X1 minus X2 kuadrat ditambah Y1 minus Y2 kuadrat. Sama aja dibolak-balik Y2 min Y1, nggak sama aja. Soalnya di sini kuadrat dia. Nah, ini yang perlu diingat sama teman-teman. Selain gradien, terus jarak, bukan, persamaan garis, terus cara mencari gradien, gitu. Oke, ini soal terakhir. Aku mau kembalikan ke kakak MC-nya. Nah, iya. Terima kasih Mbak Junika atas materinya.
Jadi tadi materi yang disampaikan oleh Mbak Junika itu sangat bermanfaat untuk ETS kalkulus kita nantinya ya teman-teman. Nah sekarang kita masuk ke sesi yang mungkin udah ditunggu-tunggu sama teman-teman nih, sesi Q&A. Nah kalau ada teman-teman yang punya pertanyaan atau masih bingung dengan materi yang disampaikan tadi, boleh banget langsung bertanya ya. Bisa raise hand lalu nanti on mic dan bisa juga lewat chat. Oke, langsung bisa. Oke, untuk Mas Sebastian bisa langsung. Itu yang soal double Mm-mm. double turunan. Wait, wait. Yang ini? Ya itu. Mm-mm. Nah ini, nah itu dia itu yang apa ya? Penurunan paling terakhir. Yang Gimana ya? mana? Yang mana? Itu nurunin nurun em, aduh Yang gimana? bagian mana? Itu yang pas yang udah keturunan kedua itu aku gimana? Bingung? Atau ada punya eh gimana ya? Itu yang V aksen V Mm-mm. yang V aksen utuh. Iya, Itu kenapa? dia. Iya itu V aksen yang V aksen yang V aksen U. Itu aku itu kenapa jadi minus setengah ya setelah diturunin? Kalau aku cuma apa ya? Cuma satu. Jadi itu kalau minus 2 X pangkat minus setengah di aku turunin aku jadinya kayak X pangkat min 3/2 aja. Cek, kita coba ituin ulang ya. Kita uraiin ulang. Mana tahu aku yang salah. Sebentar. Kita punya tadi U-nya sama dengan 2 akar X minus 3 gini. Terus V-nya kita punya X pangkat minus setengah. Nah, berarti U aksennya kita punya apa? Minus 3 2 Aku, halo Kak. gini. Oh, cc. Berarti ini pangkat minus setengah ya. Gini. V aksennya minus setengah dikali X minus 3/2. Nah, berarti turunan dari UV aksen ini kan gini. Berarti oh, kita coret dulu, sederhanain. Berarti U aksennya, terus V-nya X pangkat minus setengah, plus V aksennya minus setengah X pangkat minus 3/2. Terus U-nya 2 akar X minus 3 minus 3. Apakah ada yang beda, Sebastian? Itu aku Beda. V, bentar. Mm-mm. Itu aku V aksennya. Mm-mm. Ini bedanya di sini. Iya, aku V aksennya. Kan gini, ingat turunan dari X pangkat N, dia apa turunannya? Iya, N? itu aku tahu, Bu. Mm-mm. Oke, bedanya di mananya? Aku V-nya aku V-nya minus 2 X pangkat min setengah. V-nya gimana V-nya? V-nya sama dengan Minus 2 X minus pangkat 2. min setengah. Oh iya, sama aja nggak apa-apa. Di sini duanya aku keluarin, jadi aku sendiriin di sini. Uh, Oh, oke, 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 wait, aku paham. Nah, ini harusnya diginiin. Nah, jadinya di sini, oh ya, oke, oke, aku kayaknya ada salah di sini. Berarti di sini
dia nggak bisa dikali. Bisa, bisa. Sama aja kok, Sebastian. Cuma beda permisalannya aja. Berarti di sini dikali 2 juga. Dikali 2 juga. Nah, itu. Nah, berarti di sini 6, di sini dia 1. Ya, sama aja kok, Sebastian. Jadi di sini aku misalin U-nya itu kayak gini, V-nya X-nya doang. Banyak aku keluarin. Jadi misalkan kamu misalin U-nya kayak gini, V-nya itu 2 atau minus 2 dikali X pangkat minus setengah nggak apa-apa, sama aja. Oke. Oke, makasih. Ini minus, ini plus. Oke, thank you koreksinya. Aku nggak teliti juga ini. Oke, aku langsung aja ya, Kak. Ini aku bacain di komentar atau gimana? Oh ya, boleh. Jadi di sini ada yang tanya Kak. Kak izin bertanya mengenai domain GOFX ya Kak. Kenapa tadi diiriskan? Oke, wait. GOF yang atas ya berarti. Nah, ini. Ya. Nah, ini kenapa ya diiriskan? Karena dia harus memenuhi keduanya. Kayak yang tadi di sini, jadi kan X harus memenuhi domain F dan Fx-nya harus memenuhi domain G agar dua-duanya itu tuh terpenuhi. Jadi X-nya bisa dioperasiin ke F, Fx-nya bisa dioperasiin ke G. Jadi karena dan dan harus memenuhi keduanya, maka dia itu diiriskan gitu. Jadi garis ini tuh kayak artinya tuh dan gitu. Nah, jadi ini diiriskan sama yang kanannya. Jadinya kayak gini. Gimana? Apakah menjawab? Tidak Kak, terima kasih. Mungkin kalau ada teman-teman yang masih bingung nih bisa ditanyakan. Mungkin satu pertanyaan lagi ya teman-teman. Bisa lewat chat atau raise hand ya teman-teman. Oh ada satu pertanyaan lagi Kak. Gitu. Izin bertanya Kak untuk gradien dy per dx dari a, B. Tadi ada b per 2b min a. Ini ya. Ya, apakah itu rumus Kak? Oke, yang bukan, tapi gini. Rumusnya itu dy per dx kalau dimasukin a, b itu gradien, itu rumusnya. Tapi kalau ini itu berubah-berubah tergantung persamaannya di sini gitu. Nah, kebetulan kita setelah kita turunkan dy per dx kita dapatnya kayak gini. Nah, biar kita dapat gradien a, b-nya kita masukkan. Jadi a-nya kita x-nya kita ganti a, y-nya kita ganti b. Nah, makanya dapatnya b per 2b minus a. Gitu. Apakah aman, Michiko? Iya, Kak, terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin satu pertanyaan lagi boleh Kak? Kalau Boleh. misalnya ada teman-teman. Halo Kak, Ya, silakan Sebastian. mana ya? Yang mana? Scroll. Itu yang ini, yang X kuadrat tambah Y per X sama dengan akar X. Mana ya? Wait. Nah, itu dia. Ini? Hmm? Turunannya. Yang? Tuh D per DX-nya ikut juga ikut nih. Yang mananya? Yang ini? Soalnya aku pas aku turunin aku kayak gak masukin tuh DX DY-nya. Ikutnya maksudnya gimana maksudnya? Oh, dy per dx atau iya. dx per dx? Oh, soalnya tadi aku kayak nggak nulis D per DX dan lainnya. Nggak jadi? Itu ya tadi tuh yang double turunan. Mau 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 lihat sesuai Oh, wait. jawabannya.
Kayaknya mungkin kalau ada salah plus minusnya kayaknya yang keliru. Tapi caranya harusnya sama. Itu Ini namanya minus. Mm-mm. Namanya minus. Yang mana bedanya di mananya? Di sini? Itu yang 6 Mm-mm. 2 akar X. Aku positif. Oh iya ya, ya sorry sorry sorry. Positif. Minus kali minus positif. Terus ini yang ini negatif ya? Eh, Ini bener kan negatif? Minus kali... enggak. Ini positif juga. Ini gini. Kita dah. Minus kali minus positif. eh, Apakah ada yang dikoreksi lagi? ya udah bener. Oke. Oke, teman-teman, karena waktu juga udah nunjukin pukul 8.37 ya, jadi untuk sesi Q&A sekarang kita tutup ya, teman-teman. Terima kasih untuk Mbak Junika atas materi yang telah disampaikan. Nah, karena kita udah di penghujung acara juga, kita masuk ke sesi dokumentasi ya, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang bisa on cam nih, mungkin bisa langsung on cam aja, kita akan foto bareng-bareng ya. Mungkin aku tunggu sampai 38 ya, teman-teman. Nah, oke, karena udah 8.38 juga nih teman-teman. Kita langsung foto aja ya. Aku hitungin. Untuk slide pertama, satu, dua, tiga. Slide kedua, satu, dua, tiga. Slide ketiga, satu, dua, tiga. Oke, slide selanjutnya, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya dan sekali lagi terima kasih untuk Mbak Junika atas waktu dan materi yang sudah disampaikan sangat bermanfaat dan pastinya akan membantu untuk persiapan ETS Kalkulus 1 teman-teman. Nah, kalau misalnya Mbak Junika ada keperluan lain mungkin bisa meninggalkan Zoom terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Junika. Aku izin live dulu ya. Terima kasih. Sama. Nah, untuk teman-teman nih, aku dari Adkisma minta bantuan untuk mengisi feedback form terlebih dahulu ya, teman-teman. Untuk linknya aku share di chat ya, sebentar. Untuk pengisian feedbacknya mungkin 5 menit ya, teman-teman. Nanti kalau ada yang sudah selesai bisa langsung react jempol ya. Terima kasih.